di mana kita bisa menemukan kehebatan pribadi kita. Apakah di sini atau di sini? Mungkin di sini atau mungkin di sini. Pada akhirnya kita temukan bahwa semakin kita mengejar semuanya itu, semakin membuat kita merasa kosong dan sendirian. Di kota Filipi, mereka memiliki segalanya, tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa kehebatan sejati datangnya dari tempat yang berbeda dari yang selama ini mereka cari. 2000 tahun yang lalu, kerajaan Romawi terbagi menjadi dua golongan kelompok, warga Romawi dan yang bukan. Meskipun kerajaan Romawi menguasai dunia Mediterania di zaman itu, kebanyakan dari mereka tidaklah cukup istimewa untuk menjadi warga Romawi. Mereka yang memiliki kewarganegaraan dari lahir diwariskan dari orang tua mereka. Sebagian diberikan kewargaan kerana pelayanan penting kepada kerajaan. Lainnya harus membayar jumlah besar untuk mendapatkan hak istimewa. Mengapakah kewarganegaraan Romawi itu sangat penting? Nah, status ini merupakan hak yang unik seperti mendapatkan akses istimewa terhadap hukum-hukum Romawi. Ini termasuk hak untuk naik banding langsung kepada Kaisar Roma untuk masalah hukum, termasuk pajak tertentu. Karena pelakuan yang spesial ini, warga Romawi menjadi sombong dan cenderung berfikir mereka adalah golongan kelas atas dan memandang rendah kepada mereka yang bukan warga negara sebagai golongan kelas bawah. Untuk waktu yang cukup lama, Filipi itu kota kecil, tidak berarti kelompok petani Makedonia. Namun semua berubah di tahun 42 sebelum Masehi, ketika pertempuran penting terjadi di situ. Perang ini akhirnya membawa Agustus sebagai Kaisar Roma yang baru. Kerana kemenangan ini, Agustus memberi Filipi status baru sebagai koloni Romawi. Status ini memberikan mereka semua hak istimewa Romawi. Status ini membuat Filipi jadi tempat yang menarik warga Romawi untuk menetap dan menjadi pemukiman besar untuk pensiunan tentara yang setia mengabdi kepada Roma. Status mereka sebagai koloni Roma menjadi sumber kebanggaan dan martabat penduduk. Mereka semua mencoba terlihat penting dengan memakai pakaian yang terbaik dan membanggakan prestasi besar mereka. Suatu hari, di komunitas yang kecil yang bangga ini, Paulus datang. Dia memberitakan tentang Yesus yang bukan seorang veteran, bukan warga Romawi, tapi seorang tukang kayu Yahudi rendahan. Akan tetapi, orang banyak sangat tertarik akan pesannya, walau yang lain merasa ini memalukan warga Romawi. Paulus akhirnya ditangkap, dipukuli massal oleh para hakim, dan dipaksa untuk meninggalkan Filipi. Para pengikut Yesus terus menghadapi permusuhan, tapi ini tidak menghalangi mereka. Sejak mereka sebagai veteran telah membentuk mereka untuk tabah di tengah ketidakpastian dan tetap setia kepada Paulus dan apa yang diajarkan. Bahkan, mereka menjadi salah satu pendukung yang konsisten, meskipun di masa pergumulan keuangan. Sekarang, setelah hampir 10 tahun kunjungan Paulus, mereka tahu bahwa Paulus berada di penjara Roma. Seperti sebelumnya, mereka berinisiatif mengumpulkan dana untuk Paulus di masa sulit, dikirim oleh Epaphroditus, seorang Filipi Kristen yang setia. Ketika dia menjumpai Paulus, Epaphroditus melaporkan keadaan gereja di Filipi. Berita baiknya, meskipun banyak tantangan dan perlawanan, mereka tetap kuat dalam iman kepada Yesus dan terus bertumbuh menjadi dewasa sebagai orang Kristen. Sayangnya, ada juga berita buruk. Sebagai orang dewasa dalam iman dan bermurah hati, masih ada juga tingkah laku pengaruh budaya yang belum dibereskan, yaitu kesombongan. Sebagian mereka masih berusaha untuk mengajar status dan kedudukan, dibandingkan untuk melayani dan menolong orang di sekitar mereka. Kesombongan ini yang membuat mereka menjauh dan melemahkan gereja. Paulus prihatin kesombongan dan perpecahan ini, malah membuat diri mereka sendiri terbuka terhadap ancaman baru. Ada kelompok pengajar sesat memberitahu mereka dapat mencapai status lebih tinggi di hadapan Tuhan dan mendapatkan kehormatan yang lebih besar di hadapan orang lain. Ajaran ini dengan mudah masuk dalam keangkuhan orang Filipi Romawi yang sudah berakar dalam diri mereka. Jadi, apa yang Paulus katakan untuk kita mencapai kehebatan sejati di hadapan Allah? Ini adalah jawaban paling sederhana, namun membutuhkan usaha seumur hidup.
Paulus berkata bahwa kita harus meniru kerendahan hati Kristus. Bukan meninggikan diri dengan berusaha terlihat pintar, berpenampilan terbaik, atau berpura-pura menjalani kehidupan yang sempurna. Seperti Yesus, kita menjadi pelayan kepada orang di sekitar kita dan mencari cara untuk menolong mereka menjadi lebih baik. Semakin kita bertumbuh dalam kerendahan hati, kita juga bertumbuh di dalam kesatuan dan mengalami efek Filipi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami harap ini boleh menolong Anda mengerti kitab ini lebih dalam. Jika Anda menyukai video ini, klik like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk di-subscribe.